Halo guys, kali ini kita akan masuk tentang analisis profitabilitas pelanggan. Nah, kenapa kita harus belajar profitabilitas pelanggan? Di sini kita bisa mengetahui atau mengukur customer yang kita miliki. Oke. Nah, dan dasar-dasar yang harus kita perhatikan dalam profitabilitas ini adalah dalam aspek biaya produksi dan non-produksi. Oke, kita lanjut ke latar belakangnya. Nah, di latar belakangnya, jika profitabilitas pelanggan meningkat, maka profitabilitas perusahaan akan meningkat juga. Kenapa? Karena semakin meningkatnya profitabilitas perusahaan kita, value dari perusahaan itu akan dikontribusikan juga oleh profitabilitas pelanggan. Maka antara profitabilitas pelanggan dan profitabilitas perusahaan harus terkait. Oke? Di sini ada kesinambungan antara ikatan bisnis pelanggan dan perusahaan. Nah, ketidakpuasan pelanggan akan berdampak pada keberlangsungan perusahaan. Nah, kalau pelanggan kita tidak merasa puas, maka akan memengaruhi pelanggan dari perusahaan kita atau kehilangan pelanggan. Oke. Nah, di sini prinsip profitabilitas itu membangun nilai perusahaan melalui nilai customer. Nah, semakin meningkatnya profitabilitas customer akan menambah juga value kepada perusahaan. Oke, kita lanjut. Sekarang kita masuk dengan definisi analisis profitabilitas. Analisis profitabilitas pelanggan dapat diartikan sebagai sebuah pendekatan manajemen biaya yang mengidentifikasi biaya dan manfaat melayani pelanggan, individu atau kelompok pelanggan untuk meningkatkan profit perusahaan secara keseluruhan. Nah, di sini dengan definisinya ini kita dapat menghitung cost untuk masing-masing customer kita. Baik itu biaya produksi, non-produksi, atau baik itu secara langsung dan tidak langsung, dapat kita bebankan ke customer kita. Oke, sekarang kita akan masuk ke manfaat profitabilitas pelanggan. Yang pertama, mengidentifikasi pelanggan yang paling menguntungkan. Nah, di sini kita dapat mengidentifikasi pelanggan yang paling menguntungkan itu di mana kita tahu pelanggan yang mana yang memberikan profit yang paling banyak dan sampai seterusnya. Nah, namun dalam hal kecil pelanggan yang memberikan profit yang kecil pun kita harus memberikan pelayanan yang baik juga. Mengelola biaya pelayanan dari setiap pelanggan. Oke, memperkenalkan produk atau jasa baru yang menguntungkan. Nah, di sini kita dapat memperkenalkan produk atau jasa baru yang menurut kita bisa menarik perhatian pelanggan tersebut. Menghentikan pelanggan atau produk yang tidak menguntungkan. Nah, jika produk kita itu menurut kita sudah tidak menarik perhatian pelanggan, nah kita bisa menghentikan produk tersebut atau pelanggan yang menurut kita tidak dapat menguntungkan kita lagi. Oke? Mengarahkan bauran pembelian pelanggan pada lini produk dan jasa dengan margin yang tinggi. Oke? Menawarkan diskon dengan tujuan memperoleh volume penjualan yang lebih besar. Nah, dengan menawarkan diskon juga kan dapat menarik perhatian oleh para pelanggan kita, karena pelanggan itu banyak juga yang suka dengan diskon. Oke? Memilih jenis pelayanan purna jual yang akan diberikan. Oke? Nah, pendekatan penentuan biaya produk itu dapat terbagi atas dua, yaitu melalui full costing atau absorption costing dan variable costing. Nah, untuk penerapan pelaporan segmen untuk analisis profitabilitas pelanggan yang kita gunakan adalah variable costing. Oke.
Nah, sekarang kita lanjut dengan langkah-langkah dalam melakukan analisis profitabilitas pelanggan. Mengidentifikasi penjualan setiap pelanggan. Oke, yang kedua, mengidentifikasi dan mengklasifikasi biaya berdasarkan perilakunya. Yang ketiga, menghitung harga pokok penjualan variabel setiap pelanggan. Yang keempat, membebankan biaya variabel dan produksi ke pelanggan. Yang kelima, mengidentifikasi dan mengklasifikasi biaya tetap ke dalam biaya tetap langsung dan bersama. Nah, yang terakhir, kita akan menyusun laporan segmen pelanggan. Oke? Nah, sekian dari saya. Untuk kasusnya kita akan lanjut ke materi berikutnya. Oke? Terima kasih teman-teman. Dadah.